Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Joy Sang Pujangga. Kali ini seperti biasanya, saya akan menceritakan kisah-kisah nyata yang ada di sekeliling kita. Sebelum cerita ini saya angkat, saya mohon sedekahnya dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena sedekah adalah ladang amal untuk kita, dan saya juga bisa lebih bersemangat lagi untuk menceritakan kisah-kisah nyata yang ada di sekeliling kita. Ada sebuah cerita, gadis cantik dengan rambut sebahu memberesi barang bawaannya. Tak berapa lama tas ransel sudah berada di pundaknya. Tangan kanan membawa tas berisi perlengkapan sholat. Tangan kiri pun membawa kardus yang tidak begitu berat. Langkahnya gontai, turun dari bus Agramas yang membawanya dari Jakarta. Pikirannya masih kacau antara pulang atau tetap di Jakarta. Kepulangannya kali ini tidak dikehendakinya. Bapak Amir, orang tuanya, meminta untuk pulang karena dia harus menikah dengan lelaki pilihan orang tuanya. "Rati!" itu sambut bapaknya. Terdengar panggilan dari bapaknya yang menjemputnya di terminal Tirtonadi Solo. Gadis berperawakan tinggi langsing tersebut mendatangi arah suara panggilannya. Dia bergegas memasukkan barang bawaannya ke mobil yang disewa bapaknya. Perjalanan dari terminal Tirtonadi menuju rumahnya nampak hening. Tak banyak percakapan antara bapak dan anak tersebut. Lalu Arya pun bergegas ke rumah Bapak Ratih karena hari ini dia baru datang dari Jakarta. Setelah mengganti pakaiannya, anak sulung Pak Karto itu berjalan ke rumah Ratih. Jarak rumahnya cukup dekat sehingga Arya hanya berjalan kaki. Langkah Arya begitu cepat sehingga hanya beberapa menit sudah sampai di rumah Ratih. Mereka adalah sepasang kekasih, cinta bersemi saat Ratih duduk di kelas 3 SMP, sedangkan Arya sudah duduk di kelas 3 SMA. Setelah berlangsung 6 tahun, hubungan mereka terpisahkan tempat dan waktu. Arya tinggal di kota Solo, Ratih merantau ke Jakarta. Cinta mereka mulai diuji oleh jarak yang begitu jauh. "Mas, sini masuk." Ratih membuka pintu. Tangan Ratih cepat menarik Arya untuk masuk. Arya yang sadari tadi terpaku di depan pintu mengikuti ajakan Ratih. "Ratih datang, kok nggak ngabari aku?" Tangan Arya menarik kursi dan duduk di sebelah Ratih. Ratih adalah gadis yang berparas sangat cantik. Muka bulat, rambut pendek itu memandang tajam lelaki di depannya. Tak sanggup dia mengatakan yang sesungguhnya, mulutnya terkunci rapat. Namun Ratih tak tega menyakiti hati Arya. Sosok lelaki yang sudah menjalani hubungan cinta selama 6 tahun lamanya. "Aku kan mendadak pulangnya, Mas." Tangan Ratih menyodorkan undangan pernikahan. "Ini apa-apaan, Ratih? Kau mengundangku datang hanya untuk memberiku ini undangan?" Di tangan Arya dibantingnya. "Sabar, Mas, semua ini kehendak bapakku," jelas Ratih yang berusaha untuk meredakan kemarahan Arya. Muka Arya memerah. Dia ingin meninggalkan rumah Ratih. Arya tidak menduga dengan kenyataan ini. Namun Ratih meminta agar Arya mendengar penjelasan bapaknya. "Aku pulang saja." Arya melangkah ingin keluar dari rumah Ratih. Sebagai laki-laki yang sudah mencintai Ratih lama, dia tak sanggup dengan kejadian ini. "Tunggu, Nak." Suara Pak Amir menghentikan langkah Arya. "Masuk dulu, duduk dulu, tenangkan pikiran kamu," ujuk Bapak Amir. Arya kembali melangkah masuk rumah dan dengan terpaksa duduk mendengarkan Pak Amir berbicara. Setelah mendapat penjelasan dari Pak Amir, Arya dengan hati terpaksa menerima kenyataan pahit ini. Akhirnya dia melangkah untuk meninggalkan rumah Ratih. Dengan penuh rasa kekecewaan dan penyesalan, Arya pun menerima semuanya dengan ikhlas. Mudah-mudahan Ratih bisa menemukan jodohnya. Pilihan yang diberikan oleh orang tuanya benar-benar pilihan yang sangat tepat. Itu kata Arya. Akhirnya Arya pun kembali ke kota Solo. Dia mencoba untuk melupakan Ratih dengan kesibukan-kesibukan sehari-harinya. Sedikit demi sedikit akhirnya Arya pun bisa melupakan Ratih di hatinya, bisa menghapus kenangan-kenangan yang ada di hatinya. Akhirnya Arya pun mulai mengenal gadis baru di kampung halamannya.
Arya tidak ingin pengalaman hidupnya bersama Ratih terulang kembali dengan gadis yang Arya kenal saat ini. Arya pun memutuskan tidak berpacaran, tapi dia melakukan hubungan yang instan. Dia langsung menikahkan gadis itu. Dan akhirnya Arya pun membina sebuah rumah tangga dengan gadis pilihan Arya sendiri. Arya pun sempat mengenalkan calon istrinya kepada Ratih, mantan kekasihnya dia dulu. Dan Ratih pun tersenyum melihat kebahagiaan Arya karena Arya sudah bisa melupakan dirinya. Tepat secara diam-diam Arya pun mencari cara agar bisa bicara dengan Ratih saat dimana calon istrinya berada di sampingnya. Arya pun beralasan ingin ke kamar mandi dan meminta Ratih untuk menunjukkan di mana letak kamar mandinya. Ketika sampai di belakang ruangan, Arya pun akhirnya berbicara kepada Ratih. Jujur, saya masih sayang sama kamu. Saya masih mengharapkan kamu. Semua ini saya lakukan semata-mata hanya saya ingin melupakan kamu di dalam diri saya. Itu ungkap Arya kepada Ratih. Ratih pun spontanitas mengeluarkan air mata. Ratih pun tidak ingin berlama-lama bicara kepada Arya karena Ratih pun selalu menjaga perasaan calon istrinya yang berada di depan ruang tamu rumah Ratih. Bergegasnya Ratih menghapus air mata yang keluar dari pipinya. Tak lama kemudian akhirnya mereka pun pergi dari rumah Ratih. Saya pamit, tolong doakan saya, semoga hubungan saya langgeng sampai ke nenek kakek nanti. Itu kata Arya kepada Ratih. Dengan senyuman dan kepala yang dianggutkan, Ratih pun tersenyum. Mudah-mudahan kamu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan marohmah. Dengan langkah yang sangat berat sambil menggandeng calon istrinya, Arya pun selalu menyiungkan kepalanya ke belakang melihat Ratih tanpa harus menyadari perasaan calon istrinya. Semua sudah berlalu, semua sudah berbeda. Kita tidak seperti dulu lagi dan sekarang kita punya pasangan masing-masing. Itu adalah sebuah cerita tentang seorang remaja yang sudah lama dia menunggu kedatangannya dan pada akhirnya dia pun dinikahkan oleh pilihan kedua orang tuanya. Siapa yang salah dan siapa yang benar semuanya tidak bisa diketahui karena Ratih mengikuti permintaan dari kedua orang tuanya. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan motivasi bagi kita semua. Intinya rezeki, jodoh dan mati semuanya ada di tangan Tuhan. Mungkin jodoh terbalik adalah jodoh yang dipilih oleh Tuhan. Di lain waktu kita akan berjumpa lagi di cerita-cerita kisah nyata yang ada di sekeliling kita. Jangan lupa untuk sedekahnya untuk selalu like, komen, dan subscribe agar saya bisa lebih bersemangat untuk menceritakan kisah-kisah realita nyata yang ada di sekeliling kita. Saya Joy Sang Pujangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.